Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi segala hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 63 ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat harus tetap memuji Tuhan seumur hidup. Penulis kitab Mazmur Raja Daud telah mengungkapkan perasaan dan dasar iman percayanya kepada Tuhan Allah untuk selalu memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan Allah seumur hidupnya. Oleh karena mengimani, karena mempercayai bahwa Tuhan itu sungguh sangat maha baik, selalu melindungi dan mengasihi dirinya sebagai pemazmur, maupun sebagai raja atas umat Israel ketika itu. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita juga mau menyontoh dan meneladani akan sikap hidup si penulis Mazmur ini yang selalu mau merenungkan betapa besar kasih Tuhan terhadap kita umat manusia. Dia yang begitu baik, yang selalu menyegarkan jiwa kita dengan kasih dan setianya yang tak berkunjung putus dalam hidup kita. Dan Tuhan juga selalu hadir pada waktu kita menghadapi permasalahan maupun pergumulan, seberat maupun seringan apapun juga dalam kehidupan kita ini, umat manusia. Tuhan selalu melindungi kita agar kita boleh menerima solusi maupun memperoleh jalan keluar dari setiap permasalahan maupun pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, maka hendaknya kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa saja sepanjang hidup kita. Sebab ungkapan syukur atas semua berkat yang telah, sedang, dan akan kita nikmati dalam kehidupan kita ini, umatnya tidak akan pernah putus dalam hidup kita. Jikalau Tuhan begitu maha baik kepada kita umatnya, Dia selalu hadir untuk melindungi, untuk juga membimbing, mengajari kita di dalam mengatasi segala persoalan yang sedang kita hadapi. Mengapa masih saja ada di antara kita yang mau digoyahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa roh jahat yang seringkali memang datang untuk membujuk, untuk mencobai kita, dan akan sungguh-sungguh mengajak kita meninggalkan Tuhan Allah yang esa, yang maha kuasa, yang tak tertandingi oleh kuasa roh jahat itu. Maka sesungguhnya apabila kita memang ada di pihak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengatasi permasalahan oleh kemampuan diri kita sendiri. Kita kadangkala oleh cobaan kuasa iblis itu seolah-olah roh-roh jahat, kuasa kegelapan itu mampu memberikan segala berkat yang kita butuhkan. Padahal sama sekali justru akan membuat kita semakin jatuh, semakin jauh dari Tuhan juga. Apabila kita tanya, pernahkah kita menyaksikan orang yang terbujuk rayu, roh jahat, kuasa kegelapan,
mengikuti keinginan dari roh jahat itu lalu mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya? Mereka semua yang mengikuti keinginan kehendak roh jahat pasti hancur hidupnya saat masih di dunia ini. Apalagi nanti saat di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim dunia akhirat. Dengan kita boleh diingatkan menuruti perenungan firman Tuhan pada hari ini, maka hendaknya kita harus menyadari sebagai orang yang mengaku beriman, percaya kepada Kristus harus selalu memohon bimbingan, pertolongan Roh Kudus saja, agar kita dikuatkan, kita dimampukan untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah, sedang, dan yang akan kita terima di masa yang akan datang, supaya kita dimampukan pula di dalam boleh hidup senantiasa mau mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan cara memuji memuliakan namanya yang maha kudus itu di sepanjang hidup kita yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Ingatlah akan apa yang dituliskan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 dan ayat 36 ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang sudah mengingatkan kami supaya kami ini hidup harus tetap memuji memuliakan nama Tuhan sepanjang kami diberi kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini, supaya kelak kami juga boleh berada pada jalan kebenaran dan hidup untuk mencapai kelak pada hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kini Bapa, kami hendak serahkan seluruh hal yang tidak indah dalam hidup kami, termasuk kuasa sakit penyakit, kuasa roh jahat yang mencoba untuk mengganggu kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengusir lewat kuat kuasa Roh Kudus jauh daripada kami. Sembah sujud kami di dalam memohon, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.